Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pendekatan formalis dalam kajian antropologi ekonomi. Perspektif teoretik atau yang disebut sebagai pendekatan dalam antropologi ekonomi itu sebenarnya ada tiga, yaitu pendekatan formalis, pendekatan substantif, dan Marxis. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan fokus untuk mengkaji tentang pendekatan formalis. Sejak berkembangnya pada abad awal ke-20 melalui berbagai penelitian etnografi yang berfokus pada aspek ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan perhatian terhadap teori ilmu ekonomi neoklasik yang telah lebih dahulu berkembang, diketahui ada tiga perspektif atau pendekatan dalam kajian antropologi ekonomi, yaitu tadi pendekatan formalis, pendekatan substantif, dan pendekatan Marxis. Sebenarnya di awal-awal perkembangannya, studi antropologi ekonomi hanya memiliki dua pendekatan saja, yaitu pendekatan formalis dan pendekatan substantif. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu antropologi, barulah muncul yang namanya pendekatan Marxis. Pendekatan Marxis ini adalah pendekatan untuk mengkaji antropologi ekonomi dari sudut pandang Karl Marx, salah satu tokoh dari sosiologi ekonomi, yang dia itu menjelaskan atau mengkritisi sistem ekonomi kapitalis. Secara sederhana, pendekatan formalis itu adalah pendekatan yang lebih menitik beratkan atau mengkaji fenomena antropologi dari sudut pandang ilmu ekonomi. Jadi dia itu lebih banyak menggunakan teori-teori ekonomi atau sudut pandang dari ahli-ahli ekonomi. Berbeda nanti dengan pendekatan substantif yang dia lebih mencirikan ke arah antropologinya. Kalau formalis ini nanti lebih ke arah sudut pandang ekonomi. Saya ulangi lagi secara teoritis, pendekatan formalis ini merupakan pendekatan yang muncul pertama kali atau yang paling awal muncul dalam lingkup kajian antropologi ekonomi. Pendekatan ini lahir sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap penjelasan model fungsionalisme. Malinowski, salah satu tokoh antropologi ekonomi ini, dengan pandangan pulau pada Toppian, sementara ilmu ekonomi dianggap telah menawarkan model penjelasan yang dapat memprediksi perilaku ekonomi dalam setting kebudayaan Eropa. Disebut sebagai pendekatan formal karena sebagian kalangan ahli antropologi ekonomi melakukan kajian etnografi yang berfokus pada aspek ekonomi masyarakat dengan merujuk teori, konsep, dan hukum-hukum ekonomi untuk menjelaskan gejala kegiatan ekonomi dalam masyarakat primitif dan pedesaan. Seperti saya jelaskan tadi bahwa ini lebih menggunakan teori, konsep, dan hukum-hukum ekonomi dalam mengkaji masalah antropologi ekonomi. Gejala ekonomi ditinjau secara formal, bahwa gejala ekonomi merupakan suatu proyeksi atau rangkaian tindakan memilih antara tujuan yang tidak terbatas dengan sarana-sarana yang terbatas. Ini sangat sesuai atau sangat selaras dengan prinsip ilmu ekonomi. Asumsi dasarnya adalah bahwa tindakan manusia bersifat rasional dalam melakukan aktivitas ekonomi. Gejala ekonomi tidak dilihat dari segi substantifnya, yaitu dari segi proses pemberian makna sumber daya ekonomi. Jadi dalam kajian formalis ini, dia mengkaji fenomena itu secara formal, secara rasional. Jadi dia tidak menelanjangi atau menguliti makna di balik apa yang dia lihat. Dia hanya melihat secara rasional, secara panca indera, mungkin bisa disederhananya seperti itu. Ini ada beberapa ciri umum yang membedakan antara pendekatan formal dan pendekatan substantif yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini ada Cox, namanya Cox.
itu menjelaskan ada 6 ciri umum yang membedakan antara pendekatan formal dan substantif yang berorientasi pada hukum atau dalil ekonomi. Ciri pertama bahwa pendekatan formal terkesan dengan hukum-hukum ekonomi yang dirumuskan oleh ilmu ekonomi neoklasik, yaitu 1. Dalil tentang gejala ekonomi sebagai fungsi dari kelangkaan sumber daya. Yang kedua, tujuan ekonomi bersifat tidak terbatas. Yang ketiga, ekonomi merupakan suatu pilihan yang ekonomis dari sejumlah pemberdayaan yang terbatas untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan yang tidak terbatas. Keempat, berlakunya hukum permintaan dan penawaran dalam proses alokasi barang dan jasa di pasar. Yang kelima, berlakunya hukum diminishing of return atau hukum memperoleh hasil yang berkurang dalam proses produksi. Ciri formalis yang kedua itu menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan-hubungan sosial dalam proses pemanfaatan sumber daya ekonomi pada berbagai setting kultural. Misalnya, studi tentang relasi patron-klien. Patron-klien ini adalah hubungan dalam bidang pertanian. Ada pemilik ladang dan juga ada pekerja atau buruh taninya. Kemudian hubungan persahabatan, jaringan kekerabatan, dan ragam relasi sosial lainnya yang terpola sebagai pranata-pranata dalam lembaga-lembaga hidup di masyarakat. Contoh nyatanya adalah perdagangan pulau pada masyarakat Trobriand. Ini studinya dilakukan oleh Malinowski. Ciri formalis yang ketiga yaitu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang keragaman dan kompleksitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Dengan mengkonstruksi model kajian yang prediktif atas tingkah laku sosial dalam suatu setting kultural sebagai faktor yang mendukung teori ekonomi dan abai terhadap model khas yang hadir di lapangan atau site research. Jadi dia lebih mengkonstruksi model kajian itu prediktif sesuai dengan teori-teori yang ada. Dia tidak kurang menyesuaikan kondisi di lapangan karena dia lebih terpaku pada teori-teori ekonomi. Ciri formalis yang keempat itu studi yang dilakukan bersifat ahistoris walaupun bukan antihistoris ataupun sinkronik dalam rentang satu periode. Misalnya, untuk memahaminya, dalam meneliti sistem pertukaran suatu sistem ekonomi itu tidak membandingkan sistem pertukaran secara diakronis, melainkan hanya melihat pada periode waktu tertentu saja atau sinkronis. Dia tidak melihat, pertukaran yang dulu terjadi dengan sekarang terjadi itu tidak dikaji prosesnya, perbandingannya tidak, tapi hanya mengkaji masalah apa yang nampak saat ini, kayak gitu. Dan hubungannya tidak historis lah, tidak dilihat kenapa kok sekarang nilai uang bisa dijadikan sebagai alat tukar yang sah, itu kurang mengkaji masalah prosesnya itu. Ciri formalis yang kelima itu meskipun bersifat analitis dan formal dalam orientasi kajiannya, namun cenderung menekankan prinsip-prinsip abstrak umum atau logika deduktif untuk mengoptimalkan tingkah laku ekonomi pada berbagai setting kultural. Ciri ini berkaitan dengan ciri yang ketiga tadi. Jadi, dia dalam mengkaji atau meneliti fenomena antropologi ekonomi, dia menggunakan logikanya deduktif. Jadi dari teori dulu, kemudian diturunkan ke dalam indikator-indikator. Beda dengan yang nantinya itu lebih bersifat induktif. Ciri formalis yang keenam yaitu menyoroti gejala ekonomi pada tingkah laku individu atau personal yang motif-motif yang mendorong tingkah laku tersebut, sehingga perekonomian dilihat sebagai kumpulan dari pelaku-pelaku tingkah laku dan motif-motifnya, bahwa ekonomi bukan sebagai rangkaian dari aturan-aturan organisasi sosial, tetapi sebagai tingkah laku individu-individu dengan motif-motif subjektif mereka. Dengan demikian, keberadaan sistem ekonomi tergantung atas interaksi antar individu dan individu yang menentukan sistem ekonomi. Ini adalah ahli-ahli atau tokoh dalam antropologi ekonomi formalis. Di sini ada Herskovits, Porfilis, Maningnas,
Kurt Koch, S.F. Stein, Alice Davy, dan Peggy Berlet. Ini bisa teman-teman temui di buku pengantar antropologi ekonomi beberapa dari tokoh ini. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang pemikiran dari tokoh-tokoh ini, silahkan teman-teman bisa cari sendiri, searching di Google cukup banyak. Gagasan teoritis dari kajian formalis antropologi ekonomi ini Phipps itu ahli antropologi ekonomi itu sebaiknya juga mempelajari tingkah laku individu dalam situasi di mana ia memainkan peran sosial dan berinteraksi dengan sesama anggota kelompok masyarakat. Kemudian, bahwa konsep-konsep ilmu ekonomi, mekanisme dan prinsip harga, bank, modal, kredit, investasi, uang, dan lain-lain itu sebaiknya diterapkan dalam mengkaji sistem ekonomi sederhana. Kemudian, aktivitas ekonomi sangat tergantung dari peran individu-individu dalam suatu jaringan ekonomi. Ernst Kopit dikenal sebagai ahli antropologi ekonomi pada masyarakat primitif. Dalam tulisannya yang berjudul The Economic Life of Primitive People tahun 1966, dia menjelaskan bahwa semua sistem ekonomi mengenal prinsip ekonomi yang sama meskipun wujudnya berbeda-beda, dan prinsip tersebut dalam masyarakat sederhana tidak sekuat dibandingkan dengan masyarakat modern. Basis identifikasi gejala ekonomi oleh Hart-Kopit ini adalah mengenai budaya waktu atau culture of time, dengan nilai yang terbatas dan pengelolaannya dalam aktivitas ekonomi di berbagai setting culture. Kemudian, Postphilis itu menjelaskan bahwa sistem ekonomi pada masyarakat dengan tingkat kebudayaan maupun derajat peradaban yang relatif sederhana sama dengan ekonomi yang berlaku pada masyarakat Eropa atau Eropa sentris. Misalnya, semangat para peniaga yang berorientasi dalam mengakumulasi kekayaan. Ini adalah literatur yang digunakan untuk kajian kali ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.